Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Citra Satelit untuk identifikasi lahan kritis. Dan sebelum lanjut, maka kita perlu mengetahui dulu pengertian dari lahan kritis. Lahan kritis menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 mengenai konservasi tanah dan air. Lahan kritis adalah lahan yang fungsinya kurang baik untuk media produksi, untuk menemukan tanaman yang dimuliakan atau tidak dibudidayakan. Nah, contoh dari tanaman yang dibudidayakan di sini itu adalah hutan tanaman industri, perkebunan, dan pertanian. Sedangkan contoh dari tanaman yang tidak dibudidayakan itu contohnya seperti hutan alam dan semak belukar. Nah, karena aktivitas lahan sudah tidak bisa mendukung secara optimal, maka dikhawatirkan dalam jangka panjang dan skala yang besar, lahan kritis tersebut akan menyebabkan bencana alam yang sering dipicu oleh aktivitas hidrometeorologi seperti hujan, iklim yang tidak menentu, dan sebagainya. Berikut merupakan faktor alami dan non alami yang menyebabkan lahan kritis. Caranya yang pertama dengan faktor alam, yaitu ada kekeringan. Kekeringan yaitu tidak tersedianya air dalam waktu tertentu karena minimnya curah hujan di suatu wilayah dan kemampuan imbangan atau pengaturan tata air di wilayah tersebut yang terbatas. Nah, di Indonesia sendiri, daerah yang mengalami cukup banyak kekeringan dari tahun ke tahun yaitu terdapat di daerah Nusa Tenggara Timur ataupun di Nusa Tenggara Barat, di mana di sana terdapat hutan sabana yang terhampar luas. Yang kedua, ada tergenangnya air. Nah, genangnya air ini yang cukup lama di dalam area yang cukup luas dapat menyebabkan tanah kehilangan daya ikat sehingga tanah menjadi tidak subur. Yang ketiga, ada erosi tanah. Erosi tanah dalam skala besar atau dalam masa besar sering juga disebut dengan longsor. Nah, hal ini sering terjadi di daerah pegunungan karena terkipisnya lapisan tanah yang subur. Yang keempat, ada pembukaan air. Pembukaan air ini sering terjadi di daerah dekat dengan kutub. Selain dari faktor alam, penyebab lahan kritis juga terdapat pada faktor non alam, seperti yang pertama ada alih fungsi lahan. Nah, alih fungsi lahan ini biasanya untuk kepentingan seperti industri, pemukiman, dan kebun. Nah, perubahan ini selain menyebabkan lahan itu kritis, juga mengakibatkan resiko polusi air dan polusi yang mengganggu siklus air. Kedua, dari faktor non alam yaitu ada tercemarnya bahan kimia. Seperti contohnya itu penggunaan lahan pestisida dan pupuk di daerah pertanian dengan secara besar dan terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan tanah. Hal ini disebabkan karena sifat pestisida dalam tanah tersebut dapat hidup di tanah selama bertahun-tahun yang mempengaruhi kesuburan tanah tentunya. Kemudian ada salah pengelolaan lahan. Salah pengelolaan lahan ini contohnya itu misalnya di daerah yang terjal dan kemiringan tertentu harusnya dibuat sistem terasering, tapi pada kenyataannya tidak memakai sistem terasering, maka hal tersebut merupakan salah dari pengelolaan lahan yang sebagaimana mestinya. Kemudian dari faktor alam juga terdapat sampah anorganik. Nah, sifat sampah anorganik ini juga kan sulit terurai, seperti contohnya ada plastik, polistiren, dan logam. Nah, kehancurannya itu bisa memakan waktu secara bertahun-tahun atau bahkan sampai ratusan tahun. Hal ini dapat menyebabkan lahan menjadi kurang baik dan menyebabkan lahan kritis. Kemudian di sini ada pemanfaatan citra. Nah, pemanfaatan citra ini kita menggunakan lensa 8 karena terbaru dan sistemnya juga lengkap. Dan terdiri dari band 1 hingga sampai ke band 11. Nah, band 1 sampai 7 ini merupakan multispektral. Band 8 merupakan fantomatik untuk penajaman dan band 9 untuk awan, sedangkan band 10 dan band 11 itu untuk mengidentifikasi thermal. Di sini ada alur penentuan lahan kritis. Langkah-langkah yang harus dilakukan, yang pertama kita harus
mempunyai data citra satelit. Nah, data citra satelit ini kita bisa mencari atau mendownload di website USGS, curah hujan, di sana, panjang lereng, tutupan lahan, dan semua ini kita harus mempunyai dasar-dasar untuk menentukan lahan kritis. Dan citra yang pertama dari citra satelit ini kita harus mengoreksi radiografiknya untuk memperbaiki radians dari masing-masing citra yang dipakai. Kemudian yang pertama langkah yang harus dilakukan yaitu advance radiation index, kemudian ada Bayer index atau dengan kata lain untuk indeks keterbukaan lahan, shadow index untuk ketutupan vegetasi yang mutakhir, dan temperatur index untuk identifikasi nilai radiansi temperatur panas. Nah, temperatur indeks ini menggunakan citra dari band 10 untuk menentukan temperaturnya, dan keempat langkah ini digunakan untuk menentukan forest canopy density. Nah, untuk lebih lanjut ulasannya, lakukan langkah-langkah praktik pengolahan citra satelit menggunakan software ArcGIS. Baiklah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan pengolahan citra Landsat 8 untuk menganalisis lahan kritis. Nah, di sini saya sudah membuat citra Landsat 8 yang kita hendak masukkan ke dalam layer itu ada pada band 10, band 2, band 3, band 4, band 5, serta band 7. Lalu kita masukkan kepada layer. Nah, di sini sudah muncul kriteria dari band 10, band 3, band 4, band 2, band 5, dan band 7. Lalu langkah selanjutnya itu kita masukkan batas administrasi yang hendak dijadikan wilayah studi. Di sini saya akan memasukkan batas administrasi Kabupaten Sukoharjo. Lalu setelah SAP batas administrasi sudah dimasukkan, langkah selanjutnya itu kita mengklip data raster dengan batas administrasi wilayah studi dengan cara extract by next di menu spatial analysis. Kita masukkan inputnya, lalu kita beri nama. Nah, setelah kita melakukan pengolahan untuk mengklip data raster dari administrasi, lalu kita lakukan langkah-langkah tersebut ke tahap band-band selanjutnya yang berada pada layer di ArcGIS. Nah, setelah kita melakukan extract by mesh dengan raster dengan wilayah studi yang kita inginkan, kita uncentang dulu yang sudah tidak terpakai lagi, atau boleh kita remove biar mempermudah pengolahan. Lalu langkah selanjutnya itu kita mengkoreksi citra tersebut karena masih banyak noise yang tidak kita inginkan dengan cara mengkoreksi radiometrik, yaitu pada menu rasterbook, algebra, raster, kalkulator, kita melakukan perhitungan. Di sini input data yang kita masukkan itu berdasarkan dari reflektan multiband dengan reflektan X-band. Di sini kita masukkan 0,004 kali 2 dikalikan dengan band yang kita ingin koreksi radiometrik, misalnya band 10, dikurung lalu dikurangi dengan 0,1, lalu kita beri nama.
melakukan hal tersebut kepada band-band yang tertera yang sudah di-grab di layar. Nah, setelah melakukan koreksi radiometrik di sini, lalu kita unchecklist data yang sudah tidak dilakukan lagi. Mungkin bagian yang sudah tidak terpakai bisa kita remove terlebih dahulu. Baiklah, langkah selanjutnya setelah kita lakukan koreksi geometri pada citra yang kita inginkan, lalu kita akan menghitung advanced vegetation index dengan perhitungan melalui raster kalkulator dengan rumus sebagai berikut. Lalu kita namakan jadi, nah, dan angka di sini menunjukkan bahwasanya digital number di bagian band 4 yang paling tertinggi. Kalau kita oke, kita tunggu sebentar untuk mendapatkan hasil dari Advanced Vegetation Index. Nah, nilai API sudah kita dapatkan. Baiklah, langkah selanjutnya yang kita akan lakukan yaitu kita akan menghitung Bear-Share Index atau disingkat BSI. Seperti biasanya, kita akan melakukan perhitungan pada algebra raster kalkulator. Di sini data yang paling dibutuhkan itu yakni adanya band 7 lalu ditambah dengan band 4 lalu ditutup kurung lalu dikurangi dengan band 5 dikurangi band 2 ditutup kurung lalu dibagi band 7 ditambah dengan band 4 lalu ditutup kurung lalu dibuka kurung kembali dengan tambah di sini yang pertama dikurangi terakhir ditambah band 5 dikurangi ditambah band 2 lalu ditutup kurung lagi. Lalu kita namakan BSI. Kita tunggu sejenak untuk mendapatkan hasil kalkulator. Nah, di sini kita bisa terlihat nilai BSI yang sudah keluar di layar. Kita akan aktifkan biar kita lebih fokus ke nilai BSI. Lalu langkah selanjutnya itu menghitung vegetation density atau disebut FD dengan spatial analysis. Di sini kita menggunakan tools multivariance principal komponen. Dan di sini kita menggabungkan antara Advanced Vegetation Index dengan nilai ADSI. Lalu kita namai dengan video. Lalu kita tekan OK.
Setelah melakukan vegetation density, maka langkah selanjutnya itu kita akan melakukan perhitungan shadow index melalui raster kalkulator. Di sini data yang kita butuhkan yaitu yang pertama 1 dikurangi dengan 4, lalu dikurung, lalu dikalikan dengan 1 dikurangi dengan 3, lalu dikurung lagi, lalu kita kalikan kembali dengan 1 dikurangi dengan 2, lalu ditutup kurung kembali, lalu kita pangkatkan 1/3. Lalu kita namai dengan SI. Nah, setelah muncul perhitungan SI, maka langkah selanjutnya itu kita menghitung temperatur indeks untuk melihat suhu panas dari wilayah tersebut. Nah, seperti biasa kita melakukan perhitungan di reservoir. Di sini yang data kita akan masukkan yaitu adanya radians minimal dari base 10. Radians minimal dari base 10 itu di angka 0.1033. Kita kurungkan, kita kalikan dengan radians maksimal dari base 10 itu ada 0,00186. Lalu kita kurangi dengan radian minimal dari base 10 yang sudah tertuliskan di awal, ada 0.100033. Lalu kita bagi langsung dengan angka 65535, lalu ditutup kurung, lalu kita kalikan dengan base 10. Ini kita namai dengan temperatur indeks atau disingkat saja dengan kata TI. Kita tekan OK. Dan setelah nilai SI dan TI kita peroleh, maka kita akan menjumlahkannya dan diberi nama dengan Scaled Shadow Index dengan cara di Aston Box di multivariate degree power component. Di sini kita satukan dengan SI dan juga TI. Nah, di sini kita beri nama SSI atau Scaled Shadow Index. Lalu kita tekan OK. Oke, baiklah, setelah melakukan berbagai macam perhitungan, di sini kita masuk ke tahap akhir untuk menentukan forest canopy density, yaitu melalui raster kalkulator. Di sini dengan bantuan square root, masukkan SSI, lalu kita kalikan dengan PD, lalu kita jumlahkan dengan 1. Kita namai dengan FCD atau forest canopy density. Lalu kita OK. Kita tunggu sebentar.
Di sini kita bisa melihat warnanya. Semakin jelas bahwasanya semakin warna yang rapat itu dijadikan asumsi bahwasanya tajuk vegetasi di wilayah tersebut itu semakin tinggi, dan sebaliknya wilayah yang dengan warna yang memudar di sini atau warna yang rendah diasumsikan wilayah tersebut tajuk vegetasinya itu kecil atau rendah. Setelah menghitung forest canopy density, maka langkah selanjutnya itu dari data DEM akan dilakukan slot. Nah, di sini saya akan memasukkan data dari SCTM. Setelah diklik, lalu kita slot, kita searching saja. Nah, slot di sini di bagian spatial analysis. Oke, kita inputkan data SLTM, kita diberi nama, kita oke. Nah, tujuan untuk di slot ini akan diberi kelas-kelas dari tingkatan yang sudah dianalisis. Kita tunggu sejenak. Muncul di sini ada dari kelas 0 sampai dengan 44. Kita ancamkan data SLTM-nya sudah tidak digunakan lagi. Nah, kita telah selesai dengan dua langkah untuk penentuan diabetes. Ada pertama metode operasi canopy density, kemudian data DEM di slot. Kemudian langkah selanjutnya itu ada dari curah hujan, probabilitas tanah, panjang lereng, dan tutupan lahan. Dan maka dari itu kita membutuhkan keempat SLP ini. Yang pertama kita masukkan data SLP curah hujan, jenis tanah, lereng, dan penggunaan lahan. Yang pertama kita lakukan itu analisisnya, kita buka di data open attributable curah hujan. Di sini dituliskan ada range dari yang terendah hingga tertinggi. Untuk kita analisisnya, maka harus diperlukan nilai tengah. Caranya kita FL dulu median, tipenya label, oke. Kita ke plot calculator, bagian height ditambah low dibagi dengan 2 untuk menentukan nilai tengahnya. Nah, di sini kita telah mendapatkan nilai tengah dari data curah hujan. Maka itu untuk memproses eruptivitas hujan diperlukan adanya perhitungan lagi. Kita kasih FL-nya dengan nama R, tipenya double. Kita melakukan perhitungan di sini menggunakan angka dari 0,41
lalu dikalikan dengan median, lalu dipangkatkan 1,09, lalu oke. Nah, di sini kita telah selesai melakukan perhitungan erosivitas tanah, erosivitas hujan. Maka langkah selanjutnya kita akan mencari data kelas dari jenis tanah. Di sini kita sudah diberi kelas di sini berdasarkan dari jumlah-jumlah atau penelitian sebelumnya. Kemudian di lereng juga kita sudah diberikan kelas LS untuk melihat kelas lereng. Nilai-nilai kelas lereng ini berdasarkan dari jumlah atau penelitian sebelumnya juga. Lalu di penggunaan lahan juga di sini telah dikasih nilai untuk nilai dari penggunaan lahan dari penelitian sebelumnya. Maka langkah selanjutnya itu menggabungkan dari data curah hujan di tanah, lereng, dan penggunaan lahan dengan cara di bagian analisis tools, di overlay, masuk ke intersect. Di sini data yang akan dimasukkan itu ada curah hujan, ada jenis tanah, ada lereng, dan penggunaan lahan. Lalu kita diberi nama erosi tanah. Nah, di sini kita telah muncul ada SMP dari hasil overlay curah hujan, jenis tanah, lereng, serta penggunaan lahan. Maka kita upload di sini, kita kasih kelas erosi. Lalu kita tipe double. Di sini kelas erosi ini merupakan perhitungan dari data-data telah kita lakukan dari data curah hujan. Itu ada R atau erosivitas hujan yang dikalikan dengan K dari tanah, dari jenis tanah, yang kita kalikan dengan LS atau dari kelas lereng, kemudian kita kalikan dengan data CP atau dari penggunaan lahan. Kemudian kita oke. Nah, di sini kita dapatkan kelas erosi. Nah, kita telah selesai menentukan ketiga faktor penting untuk mendapatkan data dari kritis tanah atau lahan kritis. Setelah kita melakukan perhitungan dari forest confidence density, terus data game yang sudah di-slot, lalu kita sudah menentukan erupsi tanah juga, maka ketiga hasil ini akan di-apply untuk selanjutnya akan menentukan tingkat kekritisan lahan. Nah, caranya itu mungkin kita bisa difungsikan dengan datanya menjadi data raster. Di sini karena forest confidence density itu datanya raster, maka dari itu hasil dari swab dan erupsi tanah ini diubah menjadi data raster. Nah, caranya itu dengan mencari di polygon raster, polygon to raster, kita masukkan data yang pertama mungkin dari erupsi tanah, kemudian kita
Nyamai dengan erupsi tanah. Kita oke. Kita remove saja dulu supaya pengolahannya lebih baik. Nah, di sini sudah terdapat erosi tanah yang berbentuk data raster. Di sini masih banyak datanya, karena itu kita perlu reclassify. Caranya kita cari saja input rasternya itu ada yang kita classify dari sekian banyak. Itu kita akan klasifikasi menjadi 5. Yang kita metodenya itu interval, kita oke. Kita namai dengan flux erosi tanah. Kita oke. Nah, di sini kita sudah menemukan bagaimana caranya menjadi 5 kelas. Akan memudahkan untuk pengolahan. Kemudian dari data slop ini kita akan mengklasifikasinya juga dari 9 menjadi 5. Kita bisa lihat di sini dari 5 metode disamakan dengan yang tadi, yaitu interval. Lalu kita oke, lalu di apply, lalu oke. Nah, di sini juga price confidence density masih berbentuk high dan low. Karena itu kita diperlukan untuk classify kembali. Caranya sama di classify, lalu di price confidence density, lalu kita ubah menjadi 5 kelas. Akurat interval, lalu kita oke. Nah, di sini sudah muncul data dari reclassify dari forest confidence density, erosi tanah, dan data dam. Kita uncek list ini sudah tidak diperlukan. Kemudian data swap yang dari data dam ini, maka kita perlukan untuk classify lagi swap menjadi 5. Sini ada ekspor bebas. Nah, di sini telah muncul data dari kasus dari forest confidence density dan erosi tanah. Maka dari ketiga
raster tersebut kita overlay di bagian overlay untuk overlay. Kita masukkan datanya. Yang pertama ada data kelas dari shop, yang kedua ada dari Forest Confidence CV, yang ketiga itu ada dari erupsi tanah. Dan kita beri nama lahan kritis. Kita klik OK, kita tunggu sebentar. Ya, di sini kita sudah mengolah data dari Citra Lacak 8 ini dengan pengolahan Citra Lacak 8 untuk lahan kritis. Jadi kita kasih warna saja untuk mempermudah kelihatan di sini. Nah, dari data reclassify dari Forest Management City, reclassify dari data game, reclassify dari erupsi tanah, maka kita overlay ketiga faktor tersebut menjadi lahan kritis. Di sini kita ada dari 5 kelas di sini. Kelas yang paling tertinggi itu ada di bagian selatan Kabupaten Sukoharjo. Ini menandakan lahan kritis ini maka semakin tinggi. Sebaliknya di angka yang paling rendah itu tingkat lahan kritisnya itu rendah. Mungkin segitu saja yang saya dapat praktekkan. Kalau lebih maaf, terima kasih.